Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Paranekal dari kelas 12 IPA 1. Izin menyampaikan materi bab 1. Pertama, ia pemberontakan tentang ideologi yang dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948. Awalnya akibat dari turunnya kabinet Amir Syarifuddin pun menjadi anti pemerintah dan mendirikan Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat ini bekerja sama dengan PKI yang kebetulan dipimpin Musso pada saat itu yang baru pulang dari Uni Soviet. Akhirnya mereka mendeklarasikan untuk membuat negara Soviet Republik Indonesia. Namun dari pemerintah pusat langsung mengirim Kolonel Gatot Subroto untuk menupaskannya, dan alhamdulillahnya terbunuhlah Musso dan tertangkapnya Amir Syarifuddin di hutan Ngambe pada tanggal 30 Desember 1948. Lanjut, Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau disingkat DITII pada tanggal 7 Agustus 1949. Yang pertama kali berdiri di Jawa Barat dan menyebar ke Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Aceh. 3. G30 SPKI. Gerakan ini seperti familiar lah yang udah dimakan difilmkan. Nyatanya begitu, bahwa penculikan jenderal dan pembunuhan jenderal yang pada saat itu berkuasa dan orang penting di Indonesia dibunuh agar jatuhnya kekuasaan yang sah. Pada saat itu ideologi yang sah pada saat itu yaitu Pancasila, jadi digantikan oleh ideologi komunis. Lanjut ke kepentingan pembentukan tentang kepentingan. Pertama itu di APRA. APRA itu 23 Januari 1950 dipimpin oleh Kapten Westerling, menyerang Bandung pada saat itu. Kedua yaitu Andi Agis. Pembentukan Andi Agis itu karena pada sikap penolakan APRIS yang dari TNI pada saat itu masuk ke wilayah Makassar. Akhirnya terjadilah penyerangan ke kantor TNI pada saat itu, Andi Agis. Yang ketiga yaitu Deklarasi Republik Maluku Selatan, ya, dipimpin oleh Dr. C.R.C. Soukami, ya itulah. Yang tadi Andi Agis itu pada tanggal 5 April 1950, sedangkan ini 25 April 1950. Gerakannya sama dengan Andi Agis karena dia adalah orang Andi Agis juga yang dapat kabur pada saat penumpasan Andi Agis. Yang ketiga yaitu pemberontakan sistem pemerintah. Yang pertama itu dipimpin oleh PRRI. Itu cukup sederhana. Kemauan organisasi ini ingin Kabinet Juanda mundur dan digantikan oleh Presiden Soekarno pada saat itu, dan Soekarno harusnya menjalankan konstituensi itulah. Yang kedua yaitu Permesta itu kayak TNI membantu gerakan PRRI dipimpin oleh Jenderal DJ Somba, itulah. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu konflik antara negara federalis dengan BFO, yang intinya permasalahannya ialah orang-orang yang mendukung
negara federal ingin tetap Indonesia menjadi negara federal, tetapi orang-orang yang anti federal yang dapat dipanggil atau disapa unitaris itu ingin Indonesia menjadi negara kesatuan, begitu. Nah, di sini kita bahas tokoh-tokoh yang berkuasa yang berjuang. Gitu. Pertama itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kedua Sultan Syarif Qasim II, dari Papua adalah Frans Kaisipo, kedua ada Maris Parare, ketiga ada Martin Indi. Dari seni musik dan sastra ada Ismail Marzuki. Dari perempuan, tokoh perjuangan perempuan, Ibu Fatmawati, bisa ya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.